Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi ya, Betty. Kali ini kita akan belajar materi baru yaitu aritmetika sosial. Nah, sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita awali dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi aritmetika sosial kali ini kita akan membahas tentang harga beli, harga jual. Nah, ada pembelian, ada penjualan, maka apabila terjadi transaksi akan menimbulkan untung atau rugi ya. Nah, kalian mestinya sudah familiar ya dengan pembelian, penjualan, untung, rugi. Nah, mungkin setiap hari kalian sudah melakukan. Oke. Silakan kalian amati, ada sebuah cerita di sini ya. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Nah, untuk membeli bahan pokok tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Nah, pada hari itu Pak Subur hanya mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, dari cerita Pak Subur ini, maka ada kegiatan ya, dalam materi ini aritmetika sosial ya. Berbelanja, berbelanja sebesar 1 juta ini merupakan dia sebagai modal ya. Modal Pak Subur, dia belinya 1 juta rupiah. Nah, kemudian dari 1 juta rupiah itu seharusnya Pak Subur dapat membuat 130 porsi bubur. Nah, tetapi hari itu hanya terjual 110 porsi bubur. Nah, apakah Pak Subur mengalami kerugian karena hanya menjual 110 atau mengalami laba ya atau untungnya? Kita cek ya. Nah, harga jualnya itu 10.000 per porsi. 10.000 per porsi. Nah, kalau 10.000 per porsi, maka hari itu bisa menjual 110 porsi. Berarti dapat berapa Pak Subur hari itu? Berarti 110 kali 10.000. Nah, temunya 1.100.000. Nah, ternyata meskipun hanya menjual 110 porsi, ini harga jualnya totalnya adalah 1.100.000 ya. Ternyata harga jualnya ini lebih dari harga beli. Maka berarti Pak Subur mendapatkan untung ya. Yang dia dapatkan dari hasil penjualan itu lebih besar dari saat dia berbelanja atau modalnya. Nah, berapa untungnya? Nah, berarti selisih antara harga jual dan harga beli. Berapa? Nah, 1.100.000 dikurangi 1 juta. Nah, baru mendapat untung 100.000 rupiah. Nah, kita lihat untuk contoh berikutnya ya. Tadi bagaimana mencari keuntungan. Nah, sekarang ini ada persentase untung. Gimana caranya? Ya, kita simak bersama. Pak Dedi membeli sebuah motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu motor tersebut dijual dengan harga 4.200.000. Berapa persentase keuntungan? Ini jelas untung ya. Harga jualnya lebih besar dari harga beli. Oke, kita lihat. Harga belinya 4 juta, harga jualnya 4.200.000. Maka untungnya berarti selisihnya ya 4.200.000 dikurangi 4 juta berapa?
200.000. Nah, kalau untungnya 200.000 ini berarti berapa persen? Nah, persentase ini dari atau berdasarkan dari modal, yaitu 4 juta atau dari harga beli, sehingga persentase untung itu dihitungnya. Nah, untungnya berapa? 200.000 per harga belinya ya kali 100%. Nah, ini pernya ini di sini selalu dari harga beli ya, atau dari modal. Nah, hitung ketemu 5%. Nah, kalian bisa menghitung dengan cara seperti ini, atau ini Bu Feti kasih alternatif. Nah, kalian sudah belajar tentang perbandingan. Nah, kita bisa menggunakan materi perbandingan di sini ya. Yang jadi dasarnya adalah bahwa modalnya itu nilainya selalu 100% ya. Nah, ini modalnya berapa? 4 juta. Maka 4 juta itu nilainya 100%. Nah, kemudian yang mau kita cari untungnya tadi berapa persen gitu ya. Nah, untungnya sudah ketemu. Nah, 200.000 itu berapa persen gitu ya. Nah, ini mestinya perbandingan senilai ya. Ini uangnya semakin sedikit ya prosentasenya semakin sedikit, sehingga nanti dikalikan silang. Nah, ketemu sama 5%. Nah, keuntungan menggunakan perbandingan ini, nah, kalian tidak perlu lagi menghafalkan rumus ya. Kalau pakai yang ini hitungan, nah ini harus persentase untung, itu rumusnya untung per harga beli kali 100%. Kan harus hafal rumus ya. Nah, tetapi pilihan ada di tangan kalian ya. Mau menggunakan yang ini boleh, mau menggunakan perbandingan boleh. Ini berarti kasih alternatif. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya. Tadi mencari persentase untung. Nah, sebelumnya mencari untungnya ya. Sekarang, nah, harga pembelian sebuah roti itu 5.000. Satu roti harganya 5.000. Nah, terus mau dijual lagi dan dapat untung 15%. Nah, jika berapa harga penjualannya jika yang terjual adalah 100 buah roti. Oke, sekarang yang ditanya harga jualnya. Ya, harga belinya 5.000. Persentase untung berapa? 15%. Nah, berarti dapat untung berapa rupiah? Nah, gitu kan? Ini kan masih dalam bentuk persentase ya. Untungnya berapa rupiah belum tahu. Nah, kalau sudah tahu kita bisa nyari harga jual 100 buah roti berapa gitu ya. Oke, kita cari. Untungnya itu tadi 15%. Berarti 15 per 100 kali harga belinya kali 5.000 berapa? Oh, ternyata dapat untung satu rotinya itu 750 rupiah. Nah, sehingga harga jual satu roti 5.000 ditambah 750 ketemu 5.750. Nah, maka untuk 100 roti tinggal dikalikan saja 100 kali 5.750 ya, 575.000 untuk harga 100 roti ya. Ini harga jualnya. Bisa enggak Bu kita pakai perbandingan? Ya, kita coba. Nah, kalau menggunakan perbandingan bagaimana? Nah, tadi bahwa jika menggunakan perbandingan modal itu selalu 100%. Sini modalnya berapa? Nah, 5.000 ya. Nah, 5.000 itu 100%. Nah, kita mau cari kalau 15% itu berapa rupiah. Nah, ya, perbandingannya perbandingan senilai. Loh, ini kok ketemu 115, kenapa Bu? Nah, kita mau mencari harga jual ya, harga jual untuk satu buah roti. Nah, satu rotinya itu dapat untung 15%. Maka mestinya kita jualnya 115%. Karena untung, maka harga jualnya kan lebih besar. Jadi 100% ditambah 15%.
persen ya, 115%. Nah, berapa rupiah gitu kan? Nah, maka ketemunya adalah sama ya, 5.750 ini untuk satu buah roti. Nah, maka untuk 100 buah roti ya sama, tinggal dikalikan 100 buah ya. Sehingga harga jual rotinya adalah Rp575.000. Gimana? Lebih mudah mana? Ya, kalian yang bisa menilai nanti. Oke, sekarang ini yang dicari harga penjualan. Nah, soal berikutnya adalah bagaimana jika harga belinya tidak tahu, gitu ya. Nah, kalau harga belinya tidak tahu, nah, menggunakan ini yang pakai rumus bagaimana? Nah, gitu ya. Oke, kita lihat. Ya, Pak Hamid menjual sepeda motor seharga 10.800.000 dan ternyata mengalami kerugian sebesar 10%. Nah, maka harga belinya berapa? Nah, terkadang kalian terkecoh ini ada prosentase 10.000, berarti kerugiannya 10%, maaf ya, kerugiannya 10%. Terus kalian hitung 10% kali 10.800.000. Nah, padahal 10.800.000 ini adalah harga jual ya, tidak bisa dijadikan dasar ya, kalau perkaliannya harus dengan harga beli sebagai modal. Oke, saya tampilkan dulu yang menggunakan perbandingan. Nah, 10.800.000 itu 90%. Loh, kenapa kok 90%? Ya, kan ini rugi ya, ruginya 10%. Berarti terjualnya, nah, harganya kan lebih rendah ya dari harga beli. Nah, lebih rendah 10% ya, berarti 100% kurangi 10%, jadi 10.800.000 rupiah ini nilainya 90%. Nah, yang mau kita cari harga beli modalnya kan ya, maka kita cari aja bahwa 100% itu berapa rupiah. Nah, tentunya ini perbandingan senilai, dibuat per, kalikan silang 100 kali 10.800.000 dibagi 90. Nah, langsung ketemu berapa? Oh, ini sama ya. Nah, 12 juta rupiah. Nah, sekarang kalau tidak menggunakan perbandingan, ini kalau menggunakan perbandingan sekali langkah selesai ya. Nah, sekarang, nah, oke, ini kalian perlu perhatikan betul ya, harga jualnya 10.800.000, prosentase ruginya 10%. Kalian mendapatkan rugi berapa rupiah itu biasanya dari harga beli dikurangi harga jual, karena harga belinya itu lebih besar dari harga jualnya, sehingga mengalami rugi. Nah, ruginya itu 10%, berarti 10/100 kali harga beli, sama dengan harga beli kurangi harga jualnya, kita substitusikan menjadi 10.800.000. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, supaya bisa kalian hitung, dipindahkan ruas ya. Nah, 10 juta dipindahkan ke kiri. Nah, kemudian harga beli, nah, dikurangi, ini pindah ke kiri, jadi dikurangi 10/100 kali harga beli. Nah, sehingga ketemu 90/100 di sini. Kenapa 90/100? Nah, ini berarti kan 1 ya. 1 itu harga beli, ini 1 itu sama dengan 100/100 ya. Dikurangi 10/100, berarti 90/100. Sehingga harga belinya, nah, ini dibagi 10.800.000 dibagi 90/100, sehingga harga belinya karena yang dibagi menjadi dikali, dibalik. Nah, oke, sehingga ketemu berapa? Nah, sama 12 juta rupiah. Nah, seperti ini ya, kalian harus berhati-hati dalam menghitungnya. Ini ada pembagian, kemudian harus dibalik. Nah, oke. Ini bagaimana mencari harga beli jika ya yang diketahui dari harga jual. Ya, oke. Nah, demikian beberapa contoh terkait dengan aritmatika sosial. Bagaimana mencari
persentase untung ya, persentase rugi sama-sama ya caranya, kemudian mencari harga jualnya, mencari harga beli. Nah, semoga bisa kalian pahami ya, tetap semangat belajar ya, selalu disiplin jaga protokol kesehatan ya. Oke, mari bersama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.